Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Semuanya sudah siap belum untuk beribadah kepada Tuhan? Siapa yang sudah siap? Angkat tangannya. Wah, semuanya sudah siap ya. Sudah pada mandi, sudah makan. Sekarang waktunya kita untuk ibadah ya. Semuanya sukacita kan? Ya, harus sukacita ya adik-adik, karena saat ini kita mau angkat pujian adalah sukacita. Semuanya bergerak ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi ya. Ya, pakai gerakan. Adalah susu kakak cita-cita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah susu kakak cita-cita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Nah adik-adik, tadi kita sudah membuka ibadah kita dengan pujian. Sekarang kita mau berdoa dulu ya. Semua yang ada di rumah, yuk lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini. Saat ini Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Pimpin dan sertai ibadah kami pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, sekarang adik-adik sudah siap belum mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini? Udah siap ya? Sebelumnya kakak mau kasih tahu dulu nih adik-adik. Tema kita hari ini adalah janji Tuhan kepada umatnya. Nanti kita dengarkan sama-sama ya cerita yang dibawakan oleh Kak Imel. Tapi sebelumnya kita mau puji nama Tuhan dengan lagu Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ulang sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik.
siap ya adik-adik untuk firman kita hari ini. Semuanya duduk yang rapi ya. Halo adik-adik, Shalom. Apa kabar? Semoga dalam keadaan yang luar biasa dan semangat. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk kita bersatu dalam doa. Kita lipat tangan dan kita tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah kami boleh melakukannya juga dan kami menjadi alat kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, tema kita hari ini adalah janji Tuhan kepada umat-Nya yang diambil dari Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Adik-adik, sebelumnya pernah mendengar berita atau membaca koran tentang perang? Wah, pasti bayangan kita perang itu kan sangat tidak enak ya, dan tidak nyaman. Ada penuh ketakutan dan kita merasa menderita, merasa tertekan pada saat itu. Nah, saat itulah kita pasti mengharapkan yang namanya bantuan. Itulah yang terjadi dalam kisah Yesaya ini, yaitu di mana pada saat Israel mengalami bencana perang, ada kerajaan Asyur, yaitu ada namanya Raja Tiglat-Pileser yang melakukan pembuangan kepada Israel Utara. Dan Israel Selatan pun terkena imbasnya loh adik-adik. Wah, gimana ya rasanya ya? Pasti mereka sangat kesulitan, terus-terusan menangis, ketakutan, mengharapkan yang namanya bantuan, merasa segalanya terasa gelap, ya kelam, ibaratnya seperti itu. Mungkin adik-adik juga pernah merasakan yang namanya kegelisahan atau ketakutan dalam kehidupan adik-adik saat ini. Nah, saat itulah kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Sama seperti kejadian yang tadi Kak Iqbal bilang mengenai Yesaya ini, kerajaan Israel, yaitu bahwa mereka dijanjikan oleh disampaikan oleh Nabi Yesaya bahwa akan datang namanya penyelamat buat mereka. Adalah seseorang laki-laki, lahirnya seorang laki-laki, yaitu dia pemimpin, dia bersosok penasehat yang kekal, dia juga raja damai, dan dia membawa terang. Nah, adik-adik, siapa sih sosok ini? Kita sudah tahu ya, dia adalah Tuhan Yesus yang datang ke dunia, yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Bukan cuma bangsa Israel, tapi menyelamatkan kita semua. Pada saat itu, bangsa Israel juga sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, sehingga mereka boleh berpengharapan. Mereka memiliki kekuatan yang baru untuk menanti-nantikan kedatangan Tuhan itu, sehingga mereka boleh mendapatkan hidup yang layak dan sejahtera. Nah, saat itulah janji Tuhan dinyatakan bahwa mereka akan mendapatkan atau menerima seorang penyelamat bagi mereka. Nah, kita pernah melihat yang namanya pelangi adik-adik. Saat itu atau ketika kita melihat pelangi, sebelumnya apa yang terjadi? Sebelumnya ada hujan. Hujan mungkin kita ibaratkan dengan kekelaman atau kejadian tidak menyenangkan. Hujan yang terlalu lama juga membuat kita gelisah. Nah, apa yang kita nantikan? Kita menantikan adanya terang dan panas, sehingga kita melihat adanya pelangi. Kenapa kita melihat pelangi menjadi tenang? Karena dalam pelangi itu ada berbagai warna. Ada merah, kuning, hijau, ada biru, dan ada ungu. Adik-adik melihat pelangi saja sudah senang. Nah, seperti itulah janji Tuhan, bahwa ada kejadian yang indah di balik kejadian yang suram. Jadi, dimanapun atau kapanpun adik-adik merasakan yang namanya kegelisahan,
Tuhan Yesus selalu ada buat adik-adik dan tidak pernah meninggalkan adik-adik. Serta Tuhan Yesus berjanji akan mengirimkan seorang penghibur, penyelamat dan terang bagi adik-adik. Selama adik-adik selalu mengandalkan Tuhan Yesus, berdoa kepada Tuhan Yesus, mendengarkan firman Tuhan juga, serta adik-adik melakukannya. Nah, adik-adik, kita belajar dari kejadian Israel ini ya, dari pengalaman mereka. Nah, pada saat ini pun juga perang masih banyak berlangsung di berbagai negara, seperti waktu September 2021 yang lalu, yaitu bangsa Taliban menguasai Afghanistan. Jadi mereka pasti juga merasakan kegelisahan. Tapi kita berdoa, kita selalu berharap, selalu berharap supaya ada penyelesaian dari segala peperangan yang ada. Oke adik-adik, jadi tadi seperti Kak Imel bilang, kalau adik-adik mengalami masalah atau hal-hal yang membuat adik-adik tidak senang atau yang membuat adik-adik sedih, tetap berdoa ya. Jangan lupa tetap berharap kepada Tuhan Yesus. Jangan lupa juga untuk rajin sekolah minggu mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, jangan lupa kita selalu mengharapkan janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu tepat selalu di hati kita. Oke. Nah, sekarang Kak Imel mau memberikan tugas untuk adik-adik. Apa itu? Untuk kita bisa meremakan apa yang sudah disampaikan. Kita ada ayat hafalan nih adik-adik, yaitu Kejadian 9 ayat 13. Adik-adik boleh hafalkan ayat hafalan tersebut, boleh adik-adik videokan dan kirimkan ke kakak ke sekolah minggu ya. Adik-adik pasti bisa. Lalu untuk yang lain boleh mengerjakan yang namanya pelangi. Adik-adik boleh menggambarkan pelangi. Pelangi itu kita tahu ada 7 warna, ada dari merah sampai ungu. Di setiap warnanya adik-adik boleh mewarnai bebas. Yang penting warnanya sesuai dengan warna pelangi. Misalnya warna merah pertama kita mau menyebutkan harapan kita. Misalnya apa ya? Misalnya Tuhan Yesus selalu menolong aku. Yang kuning kita mau kasih apa ya? Kasih warna dulu, terus kita kasih tulisan. Tuhan Yesus adalah gembalaku, aku akan selalu berharap kepada Tuhan Yesus, akan menjadi anak yang baik. Kita mau katakan kata-kata pengharapan supaya kita boleh mendoakan itu semua terjadi di kehidupan kita. Oke adik-adik, sampai di sini dulu firman Tuhan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Dadah, shalom. Nah adik-adik, gimana cerita kita hari ini? Adik-adik sudah mengerti belum cerita yang dibawakan oleh Kak Imel? Allah itu baik ya adik-adik. Janji Tuhan itu selalu ditepati. Wah adik-adik, saat ini kita juga mau memberikan persembahan ya. Adik-adik, persembahannya boleh dititip ke mama papa ya. Nanti mama papa yang kasih ke gereja. Jangan lupa adik-adik, sebentar lagi kita mau Natal loh. Persembahan Natal juga boleh dititip ke gereja ya adik-adik. Titip juga ke mama papa juga boleh. Nanti biar mama papa kasih ke gereja juga. Oke, sekarang ibadah kita sudah selesai adik-adik. Kita mau angkat satu pujian, judulnya Allah itu baik. Semua bangkit berdiri yuk, kita nyanyi sama-sama. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya.
Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sekali lagi. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa rajin cuci tangan, tetap pakai masker kalau keluar rumah, dan jangan kemana-mana dulu. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu minggu depan ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.